Salam saudara kasih, kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Salam saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, Family of Worship. Selamat datang 7 Juli 2026 dengan tema keluarga yang menyembah Tuhan, Family of Worship. Saudara kekasih, tema keluarga yang menyembah Tuhan Yesus menjadikan keluarga Yesus sebagai pusat keputusan, nilai dan arah hidup setiap hari. Yosua berkata, Efat melayani, mengabdi dan menyerahkan hidup kepada Tuhan yang dipilih. Di mana dikatakan dalam Yosua 24:15, kami akan beribadah kepada Tuhan, dalam arti semua keluarga, bukan dengan kata moga-moga, tapi kami akan beribadah. Kata kami ini adalah satu kata keharusan. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang Family of Worship. 1. Pentingnya beribadah karena kasih kepada Tuhan harus diajarkan terus-menerus kepada anak-anak. Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 7. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajarkan beribadah kepada Tuhan terus-menerus. Tidak ada kata sehari-sehari atau hanya hari Minggu, tetapi terus-menerus kita harus ajarkan, karena penting ini menjadi satu pembelajaran agar kehidupan beribadah anak-anak semakin memahami dan arahnya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kekuatan beribadah adalah mengubah atmosfer menjadi altar. Matius 22 ayat 4, Mazmur 22 ayat 4 berkata, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Sebab itu saudara kasih, bahwa Tuhan Allah bersemayam di atas puji-pujian Israel. Makanya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari harus beribadah, atmosfer diubah menjadi altar, puji-pujian yang memuji Tuhan di altarnya. Yang ketiga, praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari menjadi penyembahan sebagai ritme hidup, pola hidup yang terus-menerus, bukan momen sesaat. Banyak orang ibadahnya hanya sesaat aja. Banyak orang beribadah hanya seketika saja. Tetapi ibadah yang kita lakukan, praktek kehidupan sehari-hari harus menjadi gaya hidup dan terus-menerus kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu, mari kita sebagai kepala keluarga di dalam gereja mengingatkan jemaat atau anak-anak tetap beribadah kepada Tuhan setiap hari tanpa ada berhentinya, terus menerus. Ibaratnya seperti Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya bahwa jadilah kami Tuhan keluarga-keluarga Family of Worship yang menyembah Tuhan Yesus setiap hari. Karena kami tahu Tuhan, dengan kami menyembah Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap waktu, disitulah Tuhan hadir, memberkati, menolong, menyertai. Karena kami tahu bahwa ibadah yang kami lakukan kepada Tuhan harus terus-menerus dan harus menjadi altar yang senantiasa di mana Tuhan bersemayam di atas pujian, dan penyembahan kami adalah satu gaya hidup orang percaya, bukan hanya sesaat, bukan hanya momen-momen tertentu, tapi terus-menerus sebagai gaya hidup kami orang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami Tuhan sebagai keluarga yang menyembah Tuhan Allah. Sama seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi satu kata keharusan yang terus-menerus, tidak ada kata berhenti. Harus berkesinambungan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan tahun demi tahun sampai kita dipanggil Tuhan. Karena itulah yang Tuhan yang inginkan keluarga kita
menjadi keluarga yang menyembah Tuhan. Sebab itu hari ini kita percaya biarlah Tuhan yang kami sembah memberkati, menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.